Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat muslimah, walalah habari insyaallah piyahu. Kembali lagi bersama kami di podcasting. Nah, hari ini saya sudah bersama dengan seorang aktivis muslimah dan juga seorang tenaga kesehatan, yaitu Kak Ferawati Naue AMD CAP. Nah, gimana kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, alhamdulillah. Fatra? Alhamdulillah baik. Nah, Kak Vera kan seorang tenaga kesehatan nih. Nah, seorang perawat ya. Iya, betul Nah, sekali. itu di bagian apa Kak kalau di rumah sakit? Kebetulan saya adalah salah satu perawat yang bertugas di salah satu rumah sakit yang ada di Gorontalo dan ditempatkan di ruangan di bagian anak-anak. Paling banyak penyakit atau yang terjadi sama anak itu apa Kak? Kebetulan saya di ruang anak sudah kurang lebih sekitaran 5 tahunan. Saya menemui beberapa masalah kesehatan yang ada pada anak itu sendiri. Ada masalah diare, kejang-kejang, kurang gizi, stunting, masih banyak lagi. Stunting itu apa sih Kak? Masalah stunting itu adalah suatu kondisi yang terjadi pada anak atau balita di mana mereka mengalami gagal pada pertumbuhan fisiknya. Misalnya tinggi badannya, berat badannya itu tidak bertumbuh dengan baik. Biasanya kan kalau anak-anak itu bayi-bayi pergi ke posyandu kan biasanya ditimbang, diukur tinggi badannya dan diisi nanti di grafik. Ketika grafiknya itu tidak mengalami penaikan atau stagnan, biasanya didiagnosa oleh dokter sebagai stunting. Ya, penyebab stunting itu apa sih Kak? Penyebab dari stunting itu biasanya ada 2 faktor. Yang pertama itu disebabkan oleh tidak adekuatnya nutrisi sang anak. Kemudian yang kedua yakni biasanya mengalami infeksi secara berulang. Jadi anak yang mengalami stunting dulunya sakitan yang mengakibatkan sistem kekebalan tubuhnya itu mengalami masalah. Kalau dampak dari stunting terhadap anak? Kalau stunting itu sendiri kedepannya kalau dibiarkan secara terus-menerus tidak tertangani dengan baik, maka anak-anak itu kan sebagai generasi penerus bangsa. Kalau misalnya anak-anaknya itu mengalami stunting, kedepannya nanti kualitas dari generasi kita itu akan semakin menurun. Nah Kak, ini kan kalau dilihat ini masalah yang besar ya. Ini tidak hanya terjadi 1-2 anak saja, pasti kan banyak ya. Nah, kira-kira sejauh ini apa upaya untuk menangani stunting ini? Kalau dari segi kesehatan itu sendiri akan ditangani nutrisinya, sehingganya ketika nutrisi itu diperbaiki, maka dengan sendirinya maka pertumbuhan dari si anak itu akan tertangani. Tetapi masalah utama dari stunting itu sendiri bukan dari segi kesehatan saja. Kan kalau status nutrisi anak tidak terpenuhi, berarti ada masalah pada ekonomi keluarga, berarti keluarga tidak bisa memberikan yang terbaik pada anaknya. Tapi sayangnya dalam hal ini ketika kepala keluarga tidak memberikan yang terbaik pada anaknya, berarti ada masalah, kurang lebih ada masalah ekonomi pada si keluarga. Nah, masalah ekonomi berarti bisa jadi karena tidak ada pendapatan. Nah, ini berarti tidak hanya tanggung jawab keluarganya, tetapi ini ada peran negara yang harus mengatasi masalah stunting ini secara keseluruhan. Namun sayangnya negara ini tidak memberikan solusi yang tuntas bagi masalah stunting ini. Kalau hari ini kan negara belum bisa menyelesaikan, belum bisa memberikan solusi yang utuh untuk stunting. Nah, kita harus menggunakan solusi apa untuk menyelesaikan masalah anak ini? Kembali lagi kepada negara, oleh karenanya Islam itu memberikan solusi yang tuntas menangani persoalan stunting ini. Islam punya aturan yang mana itu memberikan pelayanan secara menyeluruh kepada masyarakat, baik dari segi pendidikannya, kesehatannya maupun keamanannya. Jadi negara bertanggung jawab penuh, tidak pandang bulu mana yang bisa, maksudnya tidak pilih-pilih. Jadi semua masyarakat itu akan mendapatkan pelayanan tanpa terkecuali. Bisa merata ya? Enggak, bisa merata. Jadi Islam punya aturannya bagaimana mengatur supaya masyarakat itu
sejahtera. Nah, bagaimana masyarakat itu bisa sejahtera dengan pengaturan Islam? Maka dalam hal ini, aturan Islam itu dia harus diterapkan dalam negara itu sendiri. Bagaimana Islam itu memberikan pelayanan dari segi kesehatan, misalnya memberikan pelayanan kesehatan yang gratis kepada seluruh masyarakatnya tanpa terkecuali, jadi tidak perlu bayar ketika mau berobat atau memeriksakan diri ke tempat kesehatan. Kalau hari ini mah yang sakit ditolak kalau nggak bisa bayar. iya, kalau misalnya tidak ada jaminan itu sangat susah untuk mendapatkan fasilitas kesehatan, bahkan harus membayar ketika ingin berobat atau memeriksakan diri. Nah, itu adalah tanggung jawab negara. Dalam Islam itu diberikan secara gratis tanpa ada perbedaan sedikit pun. Selain itu, dari segi fasilitas kesehatan itu menjangkau kepada seluruh masyarakat di setiap wilayah, baik wilayah perkotaan maupun wilayah terpencil, itu pasti ada fasilitas kesehatan yang berkualitas.